Pembelajaran Bahasa Indonesia Tema 1 Kelas 5. Pembelajaran kali ini akan membahas kompetensi dasar 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis, dan kompetensi dasar 4.1, yakni keterampilan menjadikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Materi inti subtema 1, yakni tentang topik, pokok pikiran, kalimat utama, dan kalimat pelengkap dalam teks. Materi inti subtema 2, yakni tentang pokok pikiran dalam teks percakapan, dan materi inti subtema 3 mengembangkan pokok pikiran. Pokok pikiran, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Topik adalah pokok pembicaraan di dalam teks. Cara menentukan topik dalam suatu teks yaitu: yang pertama, baca seluruh paragraf dengan seksama, dan yang kedua, cari kata kunci di dalam teks tersebut. Ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Ide pokok disebut juga gagasan utama atau pokok pikiran. Paragraf atau alinea adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok, dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Dalam setiap paragraf hanya mengandung satu ide pokok. Jika ada dua ide pokok, sebaiknya paragraf tersebut dibagi menjadi dua paragraf saja. Kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa rincian-rincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang bersifat khusus dan berfungsi untuk mengembangkan gagasan utama pada sebuah paragraf. Marilah kita cermati paragraf berikut. Wilayah barat daya Cina mengalami musibah tanah longsor. Laporan yang ditulis dalam situs pemerintahan lokal menyebutkan tanah longsor itu telah mengubur setidaknya 16 rumah di desa Gaopo, Provinsi Yunnan. Salah satu dari 16 rumah tersebut mengubur hidup-hidup satu keluarga yang sedang berkumpul di rumah. Musibah tanah longsor di desa tersebut membawa ratusan ribu meter kubik. Hal ini tentu membuat tim SAR kesulitan untuk melakukan evakuasi korban. Ide pokok paragraf tersebut adalah: A. Situs pemerintah Cina. B. Kesulitan mengevakuasi korban. C. Cina dan tim SAR-nya. D. Kejadian yang tak terduga. E. Musibah longsor di Cina. Salah satu cara untuk menentukan ide pokok adalah dengan menjawab pertanyaan, sebenarnya paragraf di atas itu menceritakan apa sih? Dari sini kita bisa mengetahui bahwa paragraf di atas menceritakan tentang musibah longsor yang terjadi di Cina. Jadi jawabannya adalah E. Ide pokok biasanya ditemukan pada kalimat utama, dan ide pokok pada kalimat utama ini ada yang sifatnya eksplisit atau disebutkan secara jelas, ada juga yang sifatnya implisit, tidak disebutkan secara jelas. Tetapi kita bisa mengetahui bahwa di situ, di kalimat tersebut, ada ide pokoknya. Paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya bisa kita bedakan menjadi beberapa jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf deduktif atau paragraf yang kalimat utamanya ada di awal. Ciri-cirinya adalah yang pertama, terjadinya repetisi atau pengulangan. Ciri kedua adalah di dalam kalimat-kalimatnya banyak ditemukan kata ganti ini, itu, tersebut, mereka, nya, dan sebagainya. Ciri yang lainnya adalah paragraf deduktif disebut juga paragraf umum khusus. Maksudnya adalah kalimat utamanya di awal menyatakan sesuatu secara umum, lalu kalimat-kalimat penjelas setelahnya, bisa kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya, menjelaskan sesuatu tersebut secara lebih khusus atau terperinci. Paragraf kedua, yakni paragraf induktif. Kalimat utamanya ada di akhir. Cirinya adalah biasanya kalimat bagian akhir itu berisi simpulan atau kesimpulan, dan yang kedua, biasanya kalimat utamanya itu yang ada di akhir dilengkapi dengan kata-kata oleh karena itu, oleh karena ini, oleh sebab itu, jadi, atau bahkan. Paragraf induktif disebut juga paragraf dengan pola khusus umum. Maksudnya adalah kalimat-kalimat penjelas yang ada di awal paragraf, bisa kalimat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, menjelaskan sesuatu secara khusus dan rinci, kemudian nanti ditutup oleh kalimat terakhir yang menjelaskan sesuatu tersebut secara umum.
Jenis paragraf yang ketiga adalah paragraf campuran, yakni paragraf yang letak kalimat utamanya ada di awal sekaligus di akhir paragraf. Jadi ada pengulangan dua kalimat utama di awal dan di akhir. Sedangkan di tengah-tengahnya merupakan kalimat-kalimat penjelas. Biasanya terdapat pengulangan kata kunci dalam kedua kalimat utama tersebut. Karena itu, paragraf campuran disebut juga paragraf yang berpola umum khusus umum. Marilah kita cermati paragraf berikut. Jika ada siswa yang melanggar aturan kelas, sanksi yang sudah disepakati wajib diberikan kepada pelanggar. Aturan kelas dibuat untuk menunjang ketertiban dan kedisiplinan kelas. Aturan kelas mulai dari piket kebersihan, piket kelengkapan kelas, aturan kelakuan di dalam kelas, dan lainnya harus didukung oleh semua warga kelas. Oleh sebab itu, aturan kelas wajib ditaati oleh semua warga kelas. Perhatikan kalimat akhir paragraf tersebut. Di situ kita bisa menemukan kata oleh sebab itu. Ini adalah salah satu ciri paragraf induktif atau paragraf kesimpulan. Yakni paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir dan di situ adalah salah satu cirinya yakni kata-kata oleh sebab itu. Maka pokok pikirannya adalah peraturan kelas wajib ditaati oleh warga kelas dan ini adalah jenis paragraf induktif. Contoh lainnya. Berjalan kaki selama setengah jam mempunyai manfaat yang sangat baik untuk kesehatan organ jantung serta dapat mengatur kadar kolesterol dalam tubuh. Hal ini dikarenakan berjalan kaki mampu meningkatkan denyut jantung, meningkatkan sirkulasi darah, dan memperkuat jantung. Olahraga jalan kaki juga dapat menurunkan kadar kolesterol, gula darah, dan tekanan darah dalam tubuh. Oleh karena itu, berjalan kaki selama setengah jam sangat dianjurkan karena mempunyai manfaat untuk kesehatan organ jantung serta dapat mengatur kadar kolesterol dalam tubuh. Jika kita lihat paragraf di atas, kita bisa menemukan bahwa terdapat dua kalimat yang maknanya sama dan merupakan pengulangan, yakni di kalimat pertama di awal paragraf dan di kalimat terakhir di akhir paragraf. Oleh karena itu, paragraf ini merupakan paragraf campuran. Maka, pokok pikiran paragraf adalah berjalan kaki setengah jam bermanfaat untuk organ jantung. Jadi, kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Dan ide pokoknya adalah berjalan kaki setengah jam bermanfaat untuk organ jantung. Paragraf berikutnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Indonesia adalah penghasil timah terbesar kedua di dunia. Selain itu, Indonesia juga penghasil berbagai macam mineral seperti besi, tembaga, baja, dan lain-lain. Dalam bidang pertanian, Indonesia juga merupakan penghasil minyak kelapa sawit nomor 2 di dunia. Kalimat utama paragraf di atas terletak pada kalimat A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Dari sini kita bisa menemukan bahwa kalimat utamanya ada di awal paragraf, yakni di kalimat pertama. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Ini pernyataan umum. Adapun kalimat kedua, yakni Indonesia adalah penghasil timah. Kemudian kalimat ketiga, Indonesia penghasil berbagai macam mineral seperti besi dan seterusnya. Dan kalimat keempat, dalam bidang pertanian ini juga merupakan penghasil minyak kelapa sawit nomor 2 di dunia. Itu merupakan rincian yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam. Kekayaan alam itu pernyataan umumnya, sedangkan contoh-contoh rinci dari kekayaan alam itu adalah timah, besi, tembaga, dan sebagainya, kemudian minyak sawit, dan sebagainya. Jadi, kalimat utama paragraf ini ada di awal paragraf. Maka jawabannya adalah A yang pertama. Pertanyaan berikutnya. Paragrafnya sama, cuma pertanyaannya adalah paragraf di atas termasuk paragraf apa? A. Deduktif, B. Induktif, C. Campuran, D. Naratif. Paragraf yang kalimat utamanya ada di awal disebut sebagai paragraf deduktif. Oke, dari sini jelas jawabannya adalah A. Deduktif. Soal berikutnya, paragrafnya masih sama, tapi pertanyaannya adalah ide pokok paragraf di atas adalah A. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, B. Indonesia penghasil timah terbesar kedua di dunia, C. Indonesia penghasil berbagai macam mineral, dan D. Indonesia penghasil minyak kelapa sawit. Oke, kita tahu bahwa kalimat utamanya ada di awal, yakni Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Nah, di sini kita melihat bahwa ide pokok pada paragraf ini dinyatakan secara eksplisit atau tertulis secara jelas atau dikatakan secara jelas, yakni bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Maka ide pokoknya adalah A. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kita melangkah ke pembelajaran berikutnya. Pokok pikiran teks percakapan.
Hal yang harus diperhatikan dalam menentukan pokok pikiran teks percakapan antara lain yang pertama, mendengarkan atau membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan topik teks percakapan. Yang ketiga, menentukan pokok pikiran dalam kalimat utama teks percakapan. Dan yang terakhir adalah mencatat informasi penting di dalam percakapan tersebut. Marilah kita perhatikan contoh teks percakapan berikut. Bayu, Kak Galih, kakak baru pulang ya? Kak Galih, iya, tadi kakak baru selesai latihan tari saman di Sanggar. Bayu, tari saman itu tarian yang berasal dari Aceh itu ya kak? Wah, kakak hebat sekali mau belajar menari tarian tradisional. Kak Galih, iya benar. Bayu, mengapa kakak mau belajar menari? Kak Galih, belajar menari tarian tradisional itu menyenangkan. Kita dapat belajar sekaligus mengenal dan melestarikan salah satu budaya bangsa kita. Kata-kata yang sering muncul di dalam percakapan ini adalah tari saman. Maka topik teks tersebut adalah tentang tari saman. Mudah sekali. Mengembangkan pokok pikiran. Langkah-langkah dalam mengembangkan pokok pikiran diantaranya adalah menentukan topik teks yang akan dibuat, menentukan topik pokok pikiran setiap paragraf, kemudian membuat kalimat utama yang berisi pokok pikiran, lalu mencari dan menulis informasi lain sebagai kalimat pengembang, dan terakhir merangkai kalimat tersebut hingga menjadi sebuah cerita yang runut. Perhatikan gambar berikut. Pokok pikiran yang sesuai dengan gambar yaitu kelas kotor membuat tidak nyaman saat belajar. Maka dari gambar tersebut kita bisa membuat cerita bahwa kelas kotor membuat tidak nyaman saat belajar. Berikut contoh cerita berdasarkan gambar. Nah, dari gambar tadi dan kita sudah menentukan bahwa teks yang akan kita buat berdasarkan gambar tadi, pokok pikirannya adalah kelas kotor membuat tidak nyaman saat belajar, maka kita bisa mengembangkan suatu teks berdasarkan gambar dan pokok pikiran tadi menjadi contohnya seperti ini. Kenyamanan dalam proses pembelajaran ditentukan oleh kebersihan kelas. Kelas kotor menimbulkan sarang penyakit. Jika kelas tersebut dibiarkan kotor, tentu suasana belajar tidak akan menyenangkan. Oleh karena itu, kita sebagai anggota sekolah harus senantiasa menjaga kebersihan kelas. Caranya yaitu dengan melaksanakan piket kelas setiap harinya serta membuang sampah pada tempatnya. Oke teman-teman, pembelajaran kita kali ini cukup menarik dan berikut ini adalah pembahasan soal-soal kuis yang bisa kita pelajari bersama. Yang pertama, paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf disebut paragraf A. Deduktif, B. Induktif, C. Campuran, D. Deskriptif. Apa jawabannya? Ya, benar. Paragraf campuran, C. Ide pokok dalam sebuah paragraf dapat ditemukan dengan memperhatikan A. Letak kalimat penjelas, B. Letak kalimat utama, C. Kata kuncinya, dan D. Pola paragrafnya. Ya, cara termudah untuk menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf adalah dengan menemukan letak kalimat utamanya. Setelah kalimat utamanya ditemukan, biasanya kita akan lebih mudah menentukan ide pokok suatu paragraf tersebut. Maka jawabannya adalah B. Letak kalimat utamanya. Soal nomor 3. Sekumpulan kalimat yang padu dan memiliki kesatuan gagasan atau memiliki satu ide pokok disebut sebagai A. Paragraf, B. Kalimat, C. Puisi, D. Pantun. Ya, jelas sekali ini adalah pengertian dari paragraf. Maka jawabannya adalah A. Soal nomor 4. Kalimat yang mengandung gagasan utama mengenai suatu topik yang sedang dibahas dalam sebuah paragraf disebut A. Kalimat utama, B. Kalimat pembuka, C. Kalimat tanya, dan D. Kalimat penjelas. Ya, ini adalah pengertian dari kalimat utama. Maka jawabannya adalah A. Soal berikutnya yang kelima, suatu paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat A. Pertama, B. Pokok, C. Penjelas, D. Penutup. Ya, paragraf itu terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang memperjelas pernyataan umum yang ada di dalam kalimat utama. Kalimat-kalimat penjelas biasa juga disebut sebagai kalimat-kalimat pengembang. Maka jawabannya adalah C. Soal nomor 6. Kalimat utama disebut juga kalimat A. Pertama, B. Pembuka, C. Topik, D. Inti. Nama lain dari kalimat utama disebut juga kalimat inti. Soal nomor 7, paragraf disebut juga sebagai A. Karangan, B. Kalimat, C. Alinea, dan D. Narasi. Maka jawabannya adalah C. Alinea. Nomor 8, paragraf yang gagasan utamanya berada di akhir paragraf disebut sebagai paragraf A. Deduktif, B. Induktif, C. Campuran, dan D. Naratif. Ya, di akhir paragraf itu berarti induk, maka jawabannya adalah B. Induktif. Nomor 9, paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya berada pada titik-titik paragraf. A. Awal, B. Akhir, C. Tengah, D. Awal dan akhir. Deduktif, dedi.
Maka jawabannya adalah A di awal paragraf. Baik, itu saja pembelajaran kita untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.